Ya, baik anak-anak, kita langsung membahas ya. Ini nomor 1, indikatornya tidak saya baca, nanti dicermati sendiri. Sekali lagi, ini adalah model soal yang tentu nanti tidak persis seperti ini, tapi berharap ini bisa memberikan gambaran pada anak-anak semuanya. Perhatikan, jadi misalnya begini anak-anak, ini ada soal ya, 4, 11, 18, 25. Kamu cari bedanya. Kalau sebuah barisan bilangan mempunyai beda yang sama ya, dimana ini bedanya sama, ini kan bedanya 7, maka ini bedanya 7 ya. Kamu lihat, kalau misalkan pertanyaannya itu hanya disuruh melanjutkan 3 suku pertama, ya sudah, secara manual kamu teruskan saja. Jadi misalkan ini 25, ya diteruskan, ini tambah 7, hasilnya nanti adalah berapa? 32, kemudian ini 39, kemudian ini 46 ya. Jadi kalau memang pertanyaannya itu lanjutkan ke 3 suku berikutnya, ya sudah, secara manual dijumlahkan saja. Tetapi kalau ditanya berapakah suku ke berapa ya, misalnya 50 misalnya, betul. Jadi kalau diteruskan kan baru tidak mungkin ya. Maka caranya anak-anak perhatikan, kalau di sini itu mempunyai beda yang sama berarti aritmetika. Suku ke E-nya adalah beda dikalikan N, berarti kan 7 dikalikan N, 7N. Untuk menjadi suku pertama ini dikurangi 3. Nah, Anda menggunakan rumus ini ya. Kalau ditanya suku ke 50, berapakah suku ke 50? Ya berarti 7 ya, 7 dikalikan 50 dikurangi 3. Tolong jangan ganggu. Ini kan 350 dikurangi 3 berarti menjadi 347 ya, dan seterusnya. Caranya seperti itu. Ini kalau ditanya suku kesekian. Tapi kalau hanya disuruh mengurutkan 3 suku berikutnya, kalian tinggal mengurutkan saja. Oke, nomor 1 saya rasa selesai. Kemudian saya lanjut, nomor berikutnya adalah ini anak-anak. Diketahui 6 bilangan. Ini kamu lihat bedanya ya. Ini kan kalau dilihat ini berapa ini? Ini kan 5 ya. Ini adalah 5, ini 4, ini 5, ini 4, ini 5. Berarti ini kan selang-seling. Karena yang namanya barisan bilangan itu terserah yang buat ya, terserah yang buat nanti. Kalau ini kan bedanya selang-seling seperti ini, apakah boleh? Ya boleh. Berarti kalau begitu berarti setelah ini berarti nanti ditambah 4 lagi ya. Tambah 4 berarti nanti berapa? Ini 30. Ya, ini tambah 4, nanti tambah 5 berarti 35, nanti tambah 4 berarti 39 ya sudah. Jadi kalau hanya disuruh melanjutkan 3 suku, ini anak-anak urutkan. Nah, anak-anak nanti yang kamu bingung tuh biasanya kalau meloncat, misalnya begini ya, 3, 5, 8, lalu 8 lagi, lalu 13, kemudian 11. Nah, ini adalah meloncat. Kalau meloncat itu anak-anak harus dititeni, itu misalnya seperti ini. Ini berarti meloncat begini anak-anak. Ini kan selisihnya berapa? Ini kan 5 ya. Ini kan tambah 5, ini kan tambah 5. Sedangkan yang di sini ini kan tambah 3, ini kan tambah 3. Jadi kan begitu. Berarti ini kan tambah 3 lagi. Ya. Berarti di sini nanti 14. Nanti di sini tambah 5 lagi. Ya, berarti berapa nih? 23 ya. Dan seterusnya. Ini namanya meloncat ya. Jadi tinggal mengurutkan secara manual. Oke, lanjut anak-anak ya, diperhatikan saja. Kemudian ini perhatikan yang merupakan barisan Fibonacci. Fibonacci itu untuk memperoleh suku berikutnya dari 2 suku yang ada di depannya. Ini yang Fibonacci yang ini, perhatikan. Ini tambah ini kan 0, ini tambah ini kan 1, ini tambah ini kan 1, ini tambah ini kan 2, ini tambah ini kan 3. Ini Fibonacci ya. Jadi Fibonacci itu contohnya lagi, ini perhatikan anak-anak. 1, 1 berarti ini 2 ya, toh tambahkan 2, ini tambahkan lagi berarti 3, tambahkan lagi berarti berapa? 5, tambahkan lagi berarti 8. Saya membuat lagi misalkan min 1 kemudian dengan 2, tambahkan nanti 1, tambahkan nanti 3, tambahkan nanti 4, tambahkan nanti 7 dan seterusnya. Fibonacci seperti ini. Nah, adapun seperti ini namanya geometri ya. Geometri. Jadi ini diperoleh dari dikalikan begitu ya. Kalau ini aritmetika. Aritmetika karena apa? Jumlahnya nanti sama. Ini kan 4, 4, 4, 4.
ya. Ini 149, ini namanya barisan bilangan persegi ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Tapi yang ditanyakan di sini Fibonacci, anak-anak perhatikan ini diperoleh dari jumlah 2 suku yang ada di depannya. Oke, saya rasa jelas. Cek sound, anak-anak masih bisa mendengar suara Pak Agus? Cek sound. Tutup lagi, saya lanjut biar cepat ya. Biar cepat saya lanjutkan lagi anak-anak. Sekarang anak-anak disuruh mencari suku yang kosong ya. Suku yang kosong itu berapa? Ini kelihatannya, ini kamu cari bedanya berapa ini ya. Kalau kamu cari bedanya kan 7 ini ya. Ini kan 7, ini kan tambah 7, berarti tambah 7 lagi. 19 tambah 7 berapa? Ini 26. 26 tambah 7 berapa? 33. 33 tambah 7 berapa? 40. 40 tambah 7 lah, salah kan, ini berarti 47. Ini tambah 7 lagi berarti 54 ya, ini salah. Jadi untuk mencari suku yang kosong caranya diurutkan seperti itu. Saya rasa sampai di sini masih gampang, tidak ada masalah. Saya lanjutkan lagi ya. Kemudian ini perhatikan ya. Diketahui 1, 4, 9, 16, 25, 36, suku ke-25. Nah anak-anak perhatikan, ini adalah persegi ya. Ini kan dari 1 kuadrat ya. Ini saya hapus. Nah ini kan dari 1 kuadrat ya, 1 kuadrat, kemudian 2 kuadrat, 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini kan 5 kuadrat, 6 kuadrat, dan seterusnya. Kalau ditanya berapakah suku ke-25 ya 25 kuadrat itu saja. Berapa? Ya sudah, ini berarti 6, 2, 5. Ini kalau ditanya. Saya lanjut anak-anak, lanjut. Kemudian, nah perhatikan ini anak-anak, nilai satuan ya, nilai satuan. Anak-anak perhatikan, kamu jangan terkecoh dengan angka ini. Misalkan nanti Pak Agus semuanya angka 4789 3 pangkat 2 8 6 7 5 4. Jangan bingung, soal ini dan ini sama saja. Perhatikan cara menyelesaikannya ya. Ini yang dititen itu angka 3 saja. Perhatikan angka 3 dulu. Kalau 3 dipangkatkan 1 ya, ini kan hasilnya 3 ya, hasilnya 3 ya. Kemudian kalau 3 dipangkatkan 2, kalau 3 dipangkatkan 2, ini kan 3 dikalikan 3, hasilnya 9. Kalau 3 dipangkatkan 3, 3 kali 3 kali 3 27. Kalau 3 dipangkatkan 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, ini hasilnya 81. Nah di sini pola yang terbentuk adalah 3971 3971 3971, itu seperti pita itu lah anak-anak ya. Berarti ini nanti kalau pembagiannya 0, ini kalau sisa 1, ini kalau sisa 2, ini kalau sisa 3, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Perhatikan. Nah sekarang ini angkanya ini kan berapa? 213 pangkat 1975. Nah untuk bilangan ini kan banyaknya 4 ya, banyaknya 4. Berarti bilangan yang harus dibagi 4. Bilangan dibagi 4 itu cirinya 2 angka terakhir harus dibagi 4 ya. Misalkan begini, 412. Nah ini angka 12 ini habis dibagi 4 ya. 530. Nah ini 30 tidak habis dibagi 4. Yang habis dibagi 4 adalah 532. Jadi yang dititen itu angka terakhirnya saja. Nah di sini angka terakhirnya kan 75 anak-anak. Kalau 75 Anda bagi 4 ya, Anda dapat berapa? Ini 1, ini kan 4, 35, 35, 4 kan ini 8 ya. Kalau 8 di sini kan 32. 32 kan berarti 3. Nah, artinya sisa 3 kan. Kalau sisa 3 berarti anak-anak nanti lihat sisa 3 berarti ini sisa 3. Kalau begitu satuannya adalah 1 ya. Kalau sisa 0 ini sisa ya. Sisa 0, sisa 1, sisa 2, sisa 3. Berarti kalau sisa 3 satuannya adalah ini.
Oke anak-anak, karena ini bahas, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan. Nah sekarang perhatikan ini anak-anak. Banyaknya lingkaran pada pola ketujuh. Di dalam soal ya, biasanya di sini perhatikan ini kursor saya. Ini kan E-nya kurang dari 10. Kalau kurang dari 10, anak-anak lakukan secara manual ya. Dihitung secara manual saja. Perhatikan caranya. Jadi ini kamu jangan ngitung titik-titik, nanti kelamaan. Diganti. Ini kan artinya 1. Ya, kemudian ini 3, kemudian ini 6. Kemudian ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini kan 10. Nah, ini sudah membentuk pola anak-anak, perhatikan ya. Ini kan 2, ini kan 3, ini kan 4. Berarti kan nanti di sini kan 5. Maka 15 ya. Nanti pasti 6, maka nanti 21, ini 7, 28, ini 8, nanti berapa? 36 ya. Nah, silahkan tinggal pola ke berapa? Pola ke 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah berarti 28. Nah, ini akan menjadi masalah kalau pertanyaannya berapakah pola ke 100. Nah kan begitu ya. Pak, kalau pola ke 100 bagaimana Pak? Kalau ini pola ke-7 atau ke-10 tak urutkan bisa. Tapi kalau pola ke-100, perhatikan anak-anak, saya akan menjelaskannya di mana ya. Oke, di sini saja, mudah-mudahan ini masih cukup ya, tak di sini saja. Ini Anda menggunakan barisan bilangan bertingkat. Ini kan sisanya 1, ini selisihnya 1 ya. Ini kan masih 1, ini 1. Semuanya kan masih 1 semua ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan yang tak lingkari ini ya, yang tak lingkari ini. Ini adalah apa itu? 1, kemudian ini 2, ini 1. Lah 1 yang ini adalah 2A. Kemudian yang ini adalah 3A plus B. Lalu yang ini adalah A plus B plus C. Sekarang perhatikan ya. 2A sama dengan 1, berarti A-nya setengah. Kemudian yang ini 3A ditambah B sama dengan 2 kan. Nah, 3 dikalikan A-nya kan setengah, ditambah B sama dengan 2. Ini kan 1,5 ya, wong 3 dikalikan setengah kan 1,5, ditambah B, berarti B-nya kan juga sama dengan setengah. Ya, 1,5 ditambah setengah kan hasilnya 2. Nah, kita sudah ketemu nilai A ya, kita sudah ketemu nilai A. Nah, udah ketemu nilai A, udah ketemu nilai B. Sekarang kita cari nilai C anak-anak, perhatikan. Nilai C berarti kan ini ya. A ditambah B ditambah C hasilnya kan berapa nih? 1. A-nya tadi berapa? Setengah. B-nya setengah. Ini C 1, berarti otomatis C-nya 0 kan. Wong di sini setengah tambah setengah kan udah 1, maka C-nya kan harus 0. Nah, sekarang masukkan rumusnya. Rumusnya tuh ini. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. A-nya tinggal masukkan anak-anak. A-nya adalah setengah, berarti sama dengan setengah N kuadrat ditambah B-nya setengah. C-nya 0, berarti rumusnya ini. Ini boleh ditulis N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Perhatikan, ini N dikalikan N kuadrat, N dikalikan 1, ini kan N, ini kan dibagi 2. Nah, maka dengan ini, kalau Anda ditanya berapakah suku ke 100, ini sudah terjawab. Berarti 100 dikalikan 100 ditambah 1, 101 nanti dibagi 2. Hasilnya akan ketemu. Ya. Nah, mungkin ini agak cepat, nanti mudah-mudahan videonya jadi bisa digunakan untuk belajar anak-anak. Saya hapus ya, ini caranya. Jadi sekali lagi, kalau ini kurang dari 10 manual, tapi kalau ini lebih dari 10 nanti pakai rumus. Tapi biasanya untuk ini kurang dari 10 anak-anak, tidak usah khawatir, kerjakan aja secara manual ya. Oke anak-anak, saya lanjutkan nomor berikutnya yang ini. Ini adalah merupakan pola bilangan persegi panjang anak-anak. Pola bilangan persegi panjang. Lah, kalian ditanya berapakah pola ke N. Ini kan pola ke-1 ya. Ini kan pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, pola ke-4.
nanti kalau anak-anak ditanya berapakah pola kelima, kamu urutkan. Ini kan berapa? Ini kan 2. Ini kan berapa? 6. Ini berapa nih? Ini kan 12. Ya toh? 2, 6, 12. Ini berapa tuh? 2, 3, 4. Ini kan 20. Nah, ya toh? Ini kalau kita cermati, ini kan 1 kali 2. Ini kalau kita cermati adalah 2 kali 3. Ini kalau kita cermati adalah 3 kali 4. Oh, ini bentar. Nah, kemudian yang ini kalau kita cermati berapa ini? Ini kan 4 kali 5, ya toh? Berarti kamu lihat ini kan 2 hasilnya. Ini kan 6, ya toh? 12 kan ini. 20 kan ini. Oh, Pak, berarti kalau begitu setelah ini berapa? Ya, pasti nanti 5 kali 6. Kan 30. Ya, setelah itu 6 kali 7 42 dan seterusnya. Ya. Maka rumus suku ke E-nya, ya, pola ke E-nya caranya bagaimana? Ya, kalau di sini N, ya, maka ini dikalikan N plus 1. Kan kacek siji tuh. Siji karo loro, loro karo telu, telu karo papat, 4 karo 5. Berarti kalau N dengan selisihnya 1. Sehingga kalau ditanya berapakah suku ke misalnya aja 100 begitu, ya nanti tentu 100 dikalikan 101. Maka 101 tambah 00. Udah selesai. Caranya begitu. Ya. Perhatikan, jadi pola rumus suku ke N untuk bilangan persegi panjang adalah N dikalikan N plus 1. Oke ya, bisa dipahami anak-anak ya. Nah, sekarang selanjutnya anak-anak ini saya hapus. Nah, ini perhatikan. Sekarang sebuah gedung, banyak kursi pada barisan terdepan. Itu ada berapa? Pertama ada 18. Ya. Ada 18. Pada suku berikutnya selalu apa nih? Selalu apa ini? Selalu mana ini? Oh, ini. Oh, selalu bertambah 2, ya. Pada suku berikutnya selalu bertambah 2. Jadi kan begini, ini perhatikan. Nah, ini ya. Jadi kan ini kan 8. Allah, astagfirullahaladzim. Ini kan 18. Nah, selalu bertambah 2. Berarti baris berikutnya berapa? Baris berikutnya ya tentu 20. Berikutnya 22. Berikutnya berapa? 24. Berikutnya lagi 26. Lalu 28 gitu. Lalu 30, ini 32, 34 sampai 10 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 36. Yang ditanya banyak kursi, ya sudah, ini semuanya dijumlahkan ya. Ini semuanya dijumlahkan. Caranya begitu. Nah, kalau anak-anak ingin menggunakan formula cara langsung bagaimana? Nah, perhatikan anak-anak. Perhatikan, ini caranya, ya caranya. Ini cara manualnya dijumlahkan. Sekarang kalau anak-anak mau menggunakan formula, ini bedanya kan 2. Berarti UN adalah 2N agar menjadi suku pertama kan ditambah 16. Ya, kita buktikan berarti suku ke-10 adalah 2 dikalikan 10 tambah 16. Ini kan 20. Ini kan 36. Nah, ini kan pas ya, sama ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan jumlah? Jumlah itu akan SN adalah apa? Adalah N ya, dikalikan A ditambah UN nanti dibagi 2. Berarti ini banyaknya tadi ada 10. Ini kan ada 10 ini. Suku pertama 18 ditambah suku terakhir UN-nya kan U ke-10. Nah, nanti dibagi 2. Caranya begitu anak-anak. Maka 10 dikalikan ini berapa? 18 tambah berapa? 40
54 ya. Betul ya, 54 ya. Nah, nanti dibagi 2. Bener ya, ini 10, 30, 54. Nah, ini yang dicoret jangan ini, yang dicoret ini saja. Ini dicoret. Kan ketemunya berapa? 27 ya. Nah, berarti 27. Nah, caranya begitu. Ya, kalau anak-anak kesulitan pakai ini ya sudah, ini dijumlahkan saja. Karena jumlahnya hanya 10. Kalau jumlahnya misalkan 50 atau 70 lah, anak-anak baru menggunakan formula ini. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada koordinat ya. Koordinat, apa artinya koordinat? Ini perhatikan anak-anak ya, perhatikan. 2 negatif 3, ini kan kalau digambar kan begini ya, ingat ya. Oh, ini jelek sekali anak-anak. Nah, kalau digambar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ingat ya anak-anak ya, ini berarti kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. 2 negatif 3 ini kan positif negatif berarti terletak di kuadran keempat. Ya, ini jarak titik A terhadap sumbu X adalah 3. Ini kan kalau tak letakkan di sini ya, kalau tak letakkan kan di sini. Set, nah gini. Ini X 2, oh di bawah ya, sorry. Nah, ini kan 2 negatif 3 kan di sini ya. Berarti A di sini ya. 2 negatif 3 itu di sini. Nah, artinya apa? Jarak terhadap sumbu X adalah 3, betul kan? Jaraknya kan ini 3. Ini kan ya toh, ini kan 1, 2, 3, ini kan negatif. Ini kan sumbu X-nya. Nah, ini kan 2, ini kan 1, 2. Jarak terhadap sumbu X kan ini, jaraknya kan 3. Dan jarak terhadap sumbu Y 2, jarak sumbu Y kan 2. Dari sini ke sini kan 2, ini berarti ini kan 2 satuan, ini kan 3 satuan. Berada di kuadran 4, betul. Berarti ini betul, ini betul. Titik A berada 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y, ya toh, ini sumbu Y kan ini. Kan di sebelah kanannya, betul toh? Dan 3 satuan di sebelah bawah sumbu X, kan betul, di sebelah bawah sumbu X. Ya. Nah, perhatikan ini. Berarti ini betul. Ya, semuanya pernyataan ini adalah betul. Oke, kita lanjutkan. Cek sound, anak-anak masih menyimak? Masih, Pak. Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu, tak lanjutkan dulu. Diketahui ABC merupakan persegi panjang. Titik koordinat yang D. Nah, perhatikan tak kasih trik anak-anak. Kalau kamu nanti mengerjakan sini tidak harus digambar ya. Digambar ya boleh, tapi harus urut ya. Perhatikan ya. Jadi misalkan kamu letakkan ini berlaku untuk persegi panjang dan semua bangun yang bentuknya jajar genjang. Jajar genjang kita titenenang inilah. Jajar genjang ini pokoknya ini dan ini harus sejajar, harus sama. Ini kan sejajar sama, ini kan juga sejajar dan sama. Nah, persegi panjang kan juga begitu. Persegi panjang itu apa termasuk jajar genjang? Iya, karena apa? Ini sejajar dan ini juga sama. Ya, ini sejajar dan ini kan juga sama. Jadi sebetulnya persegi panjang itu ya jajar genjang, bangun persegi pun itu ya termasuk jajar genjang, ya. Kemudian bangun ini belah ketupat ini juga jajar genjang. Karena apa? Ini sama sejajar, ini juga sama sejajar. Nah, ini berlaku untuk semua bangun ini, perhatikan triknya. Jadi caranya, misalkan A itu adalah 4,3, ini B 4,5. Nah, nulisnya harus mubeng ya anak-anak. Kalau di sini A, B, C jangan di sini ya. C-nya harus di sini. Negatif 25 harus begitu. Nah, nanti B baru di sini, ini yang dicari. Jadi jangan menulisnya A, B, C, D, tidak boleh. Anak-anak boleh, misalkan di sini A, di sini B, nanti C-nya harus di sini, D-nya di sini. Jadi mubengnya nanti ke sana.
Ya, kalau A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya harus di sini, D mubengnya ke sana. Pokoknya harus mubeng. Tidak boleh zigzag, tidak boleh A, B, C, D, tidak boleh. Ya, oke, ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus. Nah, sekarang perhatikan teknik mencarinya, anak-anak. Ini yang kosong kan sebelah sini. Ya, yang kosong kan sebelah sini. Maka Anda berpikirnya begini. Ini 4 menjadi 4 kan tambah 0. Berarti tambah 0 ini tetap min 2. Kemudian 5 menjadi 3, ini kan ditambah min 2. Ini kamu tambah min 2. Nanti hasilnya kan 3. Udah ketemu titiknya, dia adalah itu. Saya ulangi lagi ya. Misalnya A min 2 4. Ini B tidak tahu. Nah, C-nya harus di sini, jangan di sini. C itu ojo gojek ya Pak Agus, yang jelaske ojo gojek ya, kayak dijelaske tenanan. Ini misalnya saja berapa ya, ini 6 misalnya saja min 2. Perhatikan ini anak-anak, saya akan mencari B. Nah biasanya kan kamu meletakkan ini pada bidang Kartesius. Sekarang tidak usah pakai bidang Kartesius. Caranya perhatikan anak-anak, iki mikirnya kok gini, 6 kok iso 5, iki ditambah piro? Oh ternyata ditambah dengan negatif 1 kan. Nanti kalau tambah negatif 1 kan sudah 5. Nah ini juga Mary, tambah negatif 1, nanti menjadi negatif 3. Kemudian negatif 2 kok bisa menjadi 3? Ini kan ditambah 5 ya, kalau ini tambah ini kan ya ini tambah 5, maka nanti hasilnya 9. Caranya begitu. Oke, mudah-mudahan ini dipahami. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan anak-anak. Ditulis sendiri tadi penjelasan saya. Diketahui ABC terletak pada bidang Kartesius, maka ini merupakan segitiga apa? Nah, anak-anak perhatikan ya, karena di sini jenisnya segitiga, maka anak-anak harus menggambar kalau ini ya. Segitiga itu tak ingatkan, yang pertama itu segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku berarti di sini sudutnya siku-siku. Kemudian segitiga sama sisi, ini dan ini sama. Kemudian segitiga sama kaki, ya. Kemudian ini segitiga tumpul, tumpul sudutnya tumpul. Nah, kemudian ini segitiga lancip, ya. Sudutnya kurang dari 90 derajat. Kurang dari 9. Kalau ini sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, sekarang anak-anak ini digambar ya, ini digambar anak-anak. Perhatikan, ini negatif 3, negatif 2, negatif 3, tak anggap saja di sini, berarti di sini ya, negatif 3, negatif 2 ini A ya, negatif 3, negatif 2. Kemudian B-nya 5, negatif 2. Ya, ini kan 3, nah, ini 3, ini 1, 2, 3. Aduh, terhapus tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5 negatif 2 di sini, ini B. Lalu C-nya negatif 3, 3. 1, 2, 3, ini C. Nah, berarti kan gambarnya begini nih. Nah, berarti kan ini segitiga siku-siku. Nah, dalam soal nanti apa yang muncul, segitiga siku-siku apa sama kaki apa sama sisi, Pak Agus enggak tahu ya, tapi caranya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Kita hapus. Ya, ini kita hapus. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Ini disuruh apa? Diketahui ini dapat menentukan kuadran. Oh, kuadran gampang ya. Kalau Anda ditanya kuadran berapa, nah, perhatikan ini caranya. Ini kita ulang lagi. Kuadran tadi kan sudah saya beritahu anak-anak ya. Nah, jadi kalau ini bidang Kartesius, ini adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4. Berarti yang di kuadran 1 itu adalah C dan F ya, kuadran 1 C dan F. Kuadran 2 ini adalah maaf kok C, salah ya. Kuadran 2 adalah A ya,
A, kemudian G dan F. A, G dan F. Jadi ini kan titik ini tuh menjadi milik berdua ini. Di sini dan di sini, ini juga di sini dan di sini. Kemudian kuadran 3, kuadran 3 ini adalah D, E dan G. D, E dan G. Kemudian kuadran 4 ini kan yang B saja, nggak ada temannya ya. Oke, saya rasa jelas anak-anak ini ya, jelas. Saya rasa ini jelas, mudah sekali. Oh anak-anak, saya kok lupa ya. Kamu cepet-cepetan, jadi kalau udah tak jelaskan begini langsung screenshot ya. Halo, bisa mendengar suara Pak Agus anak-anak? Ya. Pokoknya saya butuh dewe langsung tok screenshot dewe ya, tok screenshot dewe ngono ya. Jadi ini misalkan wis tak jelas. Soalnya nek aku rak cepet kan kok wektune rak nyandi iki mulane Pak Agus jelas kene kan agak cepet ini. Sekarang ini perhatikan, diketahui titik P dapat menunjukkan koordinat titik terhadap titik PO begini gini. Jadi misalnya begini anak-anak. Ini melihat dari posisi, kalau dulu pada pelajarannya kan letak pasar dari lapangan kan dulu begitu. Jadi misalkan begini ya, titik C dilihat dari A, C dari A ya, koordinatnya berarti ini kan ke kanan dulu. C dari A berarti kamu berada di A, dari A itu berada di A, berarti 1, 2, 3, 4 ya, 4 ke kanan, 1 ke bawah, berarti negatif 1, caranya begitu. Kemudian kalau misalnya saja D ya, D misalnya saja D dari C, berarti kamu berada di C. Kamu berada di C mau ke D. Nah, berarti perhatikan 1 2 3 4 5 ya, berarti negatif 5 karena ke kiri, kemudian 1 2 negatif 2. Caranya begitu anak-anak. Ya. Lagi kemudian misalnya A dari B, kamu berada di B ya, awas kamu bergeraknya harus kanan kiri dulu, jangan harus kanan kiri. 1 2 3 berarti ke kiri kan negatif 3, kemudian 1 2 3 4 atas 4 nya. Ini cara membaca koordinat titik dari titik yang lain seperti itu. Screenshot silahkan. Sekarang saya lanjutkan anak. Ya Pak. Disajikan gambar bla bla, diketahui peserta didik dapat menentukan titik yang jaraknya sekian satuan dari sumbu Y. Nah gampang. Kalau ditanya tentukan titik yang jaraknya 1 satuan dari sumbu Y, 1 satuan dari sumbu Y. 1 satuan kan berarti ini titik A, titik E, titik G kan jaraknya 1 satuan. Berarti A, E, G. Gampang sekali ya nanti ya. Tentukan yang jaraknya 2 satuan dari sumbu Y, 2 loh ya. Berarti ini 2 kan, C2 kemudian H2. Berarti C dan H kan begitu. Yang jaraknya 3 satuan dari sumbu Y, 3 satuan. Berarti ini ya anak ya. 1 2 3. Ini ya 1 2 3. Ada oh ini ada ini ya. E dan apa ini? B ya. D dan B. Ini terhadap sumbu Y. Kalau nanti terhadap sumbu X ya anak-anak gantian ya, terhadap sumbu X 1 satuan ya berarti ini 1 satuan, ini 1 satuan, ini 1 satuan, ini 1 satuan, ini 1 satuan kan begitu. Kalau 2 satuan terhadap sumbu X ya ini 2 satuan, ini 2 satuan, ini 2 satuan dan seterusnya. Ya mudah-mudahan dipahami anak-anak. Saya lanjutkan. Nah iki kudu cepet awake dhewe. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran tentang fungsi. Perhatikan. Relasi dari himpunan AB di bawah ini. Jadi nanti anak-anak akan disajikan sebuah relasi. Anak-anak disuruh menerka. Ya. Ini relasi yang tepat dari A ke B itu apa? Ya. Jadi coba ini relasinya apa, coba ini anak-anak pikir sebentar, saya tak membuat lagi ya. Misalnya saya mempunyai ini 2 3 4, kemudian di sini 2 3 4, misalnya saja 6 ya, ini 2 dengan 2. Nah misalnya begini, ini A, ini B. Jadi misalnya saja nanti anak-anak dikasih soal seperti ini
ya. Di sini 1 2 3 1 4 8 9 adalah 1. Nah, kemudian ini. Nah, misalnya begini. Jadi ini relasinya apa? Ini relasinya apa begitu? Ini relasinya dari sini ke sini apa ini yang tepat apa ini? Ya toh? Kalau faktor tidak mungkin toh, 4 atau faktor 5 kan tidak mungkin. Kalau kurang dari, ya kurang dari mungkin, ini kurang dari. Kalau lebih dari tidak mungkin, kalau setengah dari tidak mungkin. Jadi caranya begitu. Kalau ini relasinya apa? 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 6. Oh, ini berarti faktor dari. Kan gitu ya. Faktor dari, ya toh? Kan bisa membagi, 2 bisa membagi 4, 2 bisa membagi 6. 3 bisa membagi 3, 3 bagi 1. Kalau ini apa? 1, 1, 2, 4, 3. Ini apa ini? Ya. Ini akar ya. Nah, akar ini sering-sering terbalik dengan kuadrat ya. Jadi 1 itu akar dari 1. 2 itu merupakan akar dari 4. 3 itu merupakan akar dari 9. Ya, biasanya anak-anak menjawabnya kuadrat dari 2 kok kuadrat dari 4 ya, nggak bisa. 2 itu akarnya 4. Kalau 4 itu, nah, kalau 4 itu kuadratnya 2. Membacanya kan dari sini anak-anak. Ya, intinya seperti itu. Lanjut anak-anak, ini saya hapus. Boleh minum kopi dulu kamu, silahkan. Diagram berikut yang merupakan pemetaan. Ya, diagram berikut yang merupakan pemetaan. Ingat pemetaan. Pemetaan itu tidak boleh kosong, ya. Cirinya dari pemetaan itu tidak boleh kosong, tidak boleh double. Lah ini ada yang double, ada yang kosong. Berarti ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini yang pemetaan. Cek sound anak-anak, masih menyimak enggak? Masih, Pak. Oke, baik. Sekarang perhatikan berikutnya. Cepat kayak oleh akeh materi ini. Nah, ini anak-anak, ini Pak Agus salah memberikan contoh ya. Kalau ini kan relasinya dua kalinya tuh yang mana? Ini sama dengan yang tadi, cuma ini ditulis dalam bentuk pasangan berurutan ya. Jadi ini yang betul yang 2 kalinya yang mana? Yang 2 kalinya yang ini ya. Kalau ini kan tidak, ini perhatikan nih. Negatif 4 kan 2 kalinya, ini kan 2 kalinya, ini kan 2 kalinya. Kalau ini kan bukan 2 kalinya ini. Ini 2 kalinya enggak ya? Negatif 4 2, negatif 2, negatif 1, 2 1. Oh, ini juga 2 kalinya ini ya. Yang 2 kalinya, yang 2 kalinya. Nah, ini juga 2 kalinya ya. Tapi maksud dari soal ini kamu disuruh begini loh. Jadi yang merupakan pemetaan itu yang mana? Perhatikan ya. Misalnya saya punya begini, A2, kemudian di sini A3, lalu di sini misalnya saja B4. Kemudian nanti di sini A1, kemudian B1, kemudian C2, kemudian A5, misalnya saja B5, lalu C5, kemudian A3. Ini contoh dengan pasangan berurutan ya. Kemudian B5. Nah, kalau ini ditanya mana yang merupakan pemetaan, kamu titeni ya. Kalau ini double, ini pasti bukan pemetaan. Ini A, B, C tidak ada yang double, ini pemetaan. A, B, C, Pak yang 5 kok double tidak masalah. Yang penting yang pertama domainnya itu loh, jangan double. Ini berarti pemetaan. Ini kan B-nya double, ya, B-nya double. Berarti ini bukan pemetaan, ya. Begitu. Sekarang berikutnya yang bawah anak-anak, bawah. Nah, sekarang diketahui ini A, ini kan bilangan kurang dari 5 tapi prima. Berarti kan berapa? 2, 3 ya. Berarti anggotanya akan 2, 1, 2 ini. Kemudian yang B adalah bilangan antara 2 sampai 8.
ya, dia itu kurang dari 8, dia lebih dari 2, dan dia ganjil, berarti harus berapa? 3, 5, 7. Maka NB-nya ada 3. Pemetaan dari A ke B, ya, dari A ke B, ini rumusnya adalah NB dipangkatkan NA. Berarti ini berapa? 3 pangkatkan 2, 9. Kalau nanti pertanyaannya B ke A, ya berarti nanti NA dipangkatkan NB. 2 pangkat 3, 8. Ya. Jadi rumusnya perhatikan, kalau A ke B, NB pangkat NA. Kalau B ke A, ya NA pangkat, ini N ya, pangkat NB. Caranya begitu anak-anak. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ini saya hapus. Ya, saya hapus, saya lanjutkan. Nah ini mana yang merupakan apa ini pertanyaannya? Mana yang merupakan ring? Nah, perhatikan anak-anak. Yang merupakan ring ya. Yang merupakan ring. Nah, domain, saya jelaskan dulu. Domain itu yang ini, semua anggota dari himpunan A. Himpunan 1, 4, 9, 10 itu domain. Kalau kodomain itu yang semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kodomain. Lah sedangkan ring ini yang punya pasangan ini anak-anak. 1, 2, 3, 4. Nah ini yang ring. Ya, ini yang ring. Jadi kalau yang ini bukan. Ini domain, ini kodomain, ini yang ring. Caranya begitu. Sekarang perhatikan, cek sound anak-anak masih menyimak? Oke. Ini saya tidak melayani pertanyaan soalnya nanti biar cepat ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, ini cara menentukan fungsi tak warai cara biasa karo cara cepet gatekke tenanan iki ya. Ini kan ada fungsi bayangan dari 1, 3, bayangan dari negatif 3 kan 11. Kalau cara yang umum diberikan, aku tak mulang cara sing umum, ini begini, ini kan fungsinya Fx kan sama dengan Ax ditambah B. Bayangan 1 ini kan menggantikan posisi X, ya toh? Berarti nanti ini menjadi bayangan dari 1 adalah, ini tak gantikan 1 kan berarti A ditambah B hasilnya 3. Kemudian bayangan dari negatif 3 adalah, berarti ini tak gantikan negatif 3, berarti negatif 3A ditambah B nanti sama dengan 11, begitu ya. Nah sekarang ini saya selesaikan dengan distributif. Ini kalau saya kurangi A min ya, nulisnya di sini saja ya, enggak contoh ya. Jadi di sini A ditambah B sama dengan 3, negatif 3A ditambah B sama dengan 11. Nah ini saya hilangkan salah satu variabel, ini kan A min kan berarti positif ya toh, positif 4A. Ini kan B dikurangi B kan habis, 3 dikurangi 11 kan negatif 8, berarti A nya kan negatif 2. Udah ketemu A negatif 2, berarti ini disubstitusi ke salah satu. Cari yang gampang. Yang gampang kan ini, A tambah B katanya 3, padahal A nya 2, berarti min 2 ding, berarti min 2 ditambah B sama dengan 3, berarti B sama dengan 3, ini kan pindah, berarti sama dengan 5 kan, berarti A nya udah ketemu, B nya sudah ketemu ya, berarti A nya negatif 2, B nya 5. Ini caranya begitu. Nah sekarang anak-anak, apa ada cara yang lain? Ada. Begini caranya, perhatikan, saya langsung tidak menulis ini anak-anak. Ini dia ya, perhatikan ini ya, bayangan negatif 3 adalah 11, bayangan 1 adalah 3. Perhatikan caranya menulis ini, bayangan negatif 3 adalah 11, bayangan 1 adalah 3. Tak kurangi, ini kan langsung ketemunya berapa?
Negatif 4 ini tak kurangkan 8. Negatif 4, 8. Ini anggap saja ini 4A anak-anak. Nah, ini kamu anggap 4A. Nah, langsung ketemu kan. Berarti A-nya min 2. Sama toh. Kalau A-nya min 2, nah masukkan seperti tadi. Dimasukkan ke yang paling sederhana. Jadi kalau udah ketemu salah satu itu sudah oke. Baik, saya lanjut nomor berikutnya. Oh, nomor ini. Nah, nomor ini salah tulis soal anak-anak. Anda soal seperti ini salah. Ini biasanya begini anak-anak. Soal ini ya. Gini. G2X minus 3 ini sama dengan 4X ditambah 5. Tentukan G5. Biasanya begini. Nah, caranya menjawab begini, perhatikan. Ini yang dalam kurung kan sama. Berarti 2X minus 3 ini kan sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 5 ditambah 3. Berarti kan X-nya ini kan 8. 8 bagi 2 kan 4. Ya, maka dari sini maka ini menjadi 4 dikalikan, ini dimasukkan karena X-nya 4. Ini menggantikan ini. Beleng gini ya. Dikalikan 4 ditambah 5. Nanti hasilnya kan 16 ditambah 5, hasilnya 21. Saya lanjut soal berikutnya anak-anak. Ya, saya lanjut soal berikutnya. Ini saya hapus. Nah, ini perhatikan. Saya tak menggantikan soal ini dengan yang lebih cetol ya, karena di sini ada 00, saya tak menggantikan yang tidak 0. Perhatikan, saya tunjukkan ya. Kalau ini terlalu gampang, ini tak kerjakan dulu. Misalnya saja ini kan AX ditambah B bayangan 1 0 ya. Fx sama dengan AX ditambah B bayangan 1, berarti bayangan 1 kan berarti ini ganti 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. A tambah B kan 0. Kemudian bayangan 0. Nah, bayangan 0 kan berarti menggantikan 0. A dikalikan 0 kan 0. 0 ditambah B. B-nya negatif 2. Berarti B-nya kan udah ketemu itu. B-nya kan udah ketemu. 0 ditambah berarti kan B-nya negatif 2 udah ketemu. Nah, tinggal A-nya kan. Nah, kan udah ketemu, berarti A ditambah ini kan negatif 2 sama dengan 0, berarti kan A-nya 2. Kalau begitu persamaannya menjadi apa? AX plus B kan. Nah, berarti Fx A-nya 2, berarti 2X B-nya negatif. Nah, jawabannya kan ini. Nah, sekarang kalau soalnya begini anak-anak, perhatikan ya. Nanti yang sering muncul itu begini. Diketahui Fx sama dengan AX plus B. Jika bayangan dari 4 adalah 5, kemudian bayangan dari 1 adalah negatif 1. Perhatikan. Anda ditanya berapakah nanti nilai A dan nilai B. Ya, berapakah nilai A dan nilai B. Nah, kalau saya tunjukkan cara yang aslinya, nanti tak tunjukkan cara yang tidak asli ya. Kamu tulis di sini. Berarti kan kalau ini 4 kan menjadi 4A ditambah B sama dengan 5 anak-anak. Ini 1 berarti kan A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini kalau saya kurangi kan menjadi 3A sama dengan 6 kan. Min-min kan jadi plus. Berarti A-nya 2. Paham ya ini ya? Paham ya? A-nya 2 dimasukkan ke salah satu, dimasukkan yang gampang. Yang gampang kan ini. A ditambah B sama dengan negatif 1. A-nya 2. 2 ditambah B negatif 1. B negatif 1 negatif 2. B negatif 3. Selesai kan? Berarti kalau begitu Fx-nya adalah ini 2x negatif 3. Udah ketemu ini.
Nanti kalau ditanya berapakah bayangan dari 5, ya berarti 2 kali 5 kurangi 3 sama dengan 7. Berapakah bayangan dari 10, ya berarti 2 kali 10 kurangi 3. Berarti 20 kurangi 3 berapa? 11 ya. Dan seterusnya. Nah, itu cara yang standar. Sekarang tak tunjukkan cara yang berikutnya. Perhatikan anak-anak. Perhatikan, masih cara ini. Ya, hati-hati. Dari soal ini perhatikan. Bayangannya 4 itu 5, bayangannya 1 itu negatif 1. Caranya nulis begitu. Ya. Bayangannya 4 itu 5, bayangannya 1 negatif 1. Ini yang saya beri nama, kalau tak kasih bintang itu biasanya murid-murid tahu ini cara malaikat ya, cara cepatnya nanti di sini. Saya ulang ya. Bayangannya 4, 5, bayangannya 1, negatif 1. Kemudian ini tak kurangi. Ini kalau tak kurangi anak-anak tahu ini 3, kalau tak kurangi kan ini 6. Mudeng ora? Mudeng ya, di situ ya. Oke, kalau mudeng tak lanjut. Saya ulang, ini berarti 3, ini kan 6. Nah, ini kamu anggap 3A anak-anak. Kamu anggap 3A. Kalau 3A 6 berarti A-nya berapa? Pasti 2 toh. Kamu tulis di sini 2. Lah, berarti A2 di sini itu adalah A-nya. Ini A-nya. Sekarang ini kalau kamu kalikan anak-anak, kalau kamu kalikan kan ini 8. Agar menjadi 5 kurang berapa? Saya ulang. Ini kan 8 ya kalau dikalikan ya. Agar menjadi 5 kan kurang negatif 3. Lah inilah yang B. Udah ketemu toh? Sama toh? Nah, ini kan 2 dan negatif 3 sama. Saya ulangi caranya. Ini cara cepatnya. Bayangan 4, 5, bayangan 1 negatif bayangan 1 negatif 1 iki dikurangi 3, iki dikurangi kan 6. Iki dianggap A, maka 3A kalau 6 kan berarti A-nya 2. 2 tulis nih gini, berarti ketemu A. Ya. Terus iki dipengke, kalau ini dikalikan kan 8. Agar menjadi 5 diapakan? Tambah negatif 3 ya sudah. Berarti di sini udah ketemu A-nya ketemu, B-nya ketemu. Nah, maka udah ketemu ini kamu. Berarti fx-nya adalah sama dengan 2 ya, ini 2x negatif 3 sama ya. Nah, sama dengan ini. Sekarang kalau secara cepat ditanya berapakah bayangan 5, perhatikan ya. Berapakah bayangan 5? Caranya mencari cepat begini caranya. 5 dikalikan 10 5 dikalikan 2 10. 10 dikurangi 3, maka bayangannya 7 lho podo toh. Ini caranya menjawab cepat itu begitu. Saya ulangi lagi. Berapakah bayangan 10? 10 dikalikan 2 20, dikurangi 3 17. Kan begitu. Bayangan min 3. Min 3 dikalikan 2 min 6. Min 6 tambah min 3 berarti min 9. Ya toh? Bayangan 0. 0 dikalikan 2 0. 0 tambah 3 negatif 3 kan begitu. Jadi bisa mencari bayangan dengan cepat ini anak. Bayangan 15 dikalikan 2 30. 30 ketemu negatif 3 berarti 27 dan seterusnya. Awas ini penting ya. Perhatikan ini trik penting itu. Saya hapus di screenshot anak-anak. Halo cek sound. Halo masih nyimak? Iya, Pak. Masih, Pak. Pokoknya nek penyimak disimak terus, disabar ke dhisik. Ya. Oke, tak klik. Sekarang saya akan jawab ini. Nah, ini perhatikan. Ini soal ini kalau dikerjakan secara anu coba kamu pasti nanti kerepotan. Sebuah taksi ya. Ini kalau jaraknya sekian, ongkosnya 13.000. Kalau 4 ongkosnya 19. Lah kalau 22 ongkosnya berapa? Kan kamu kesulitan kalau seperti itu. Tapi kalau kamu berpikir begini, kamu tidak akan kesulitan. Ya. Bayangan dari 4 adalah 19 gitu. Bayangan dari 2 adalah 13 gitu saja. Ini dikurangi 2, ini dikurangi 6 ya toh? Kayak tadi itu mudah sekali kan. Nah, anggap saja ini A. Kalau ini berarti kalau begitu ini 3. Nah, ya toh, ketemu lagi tuh anak-anak. Kemudian ini saya kalikan kan begitu. Mana ya nanya ini aja. Ini kalau saya kalikan kan ketemunya 12. Agar ketemu
Ini kan berarti masih ditambah 7. Nah, sudah selesai. Ya, berarti ini A-nya, ini B-nya. Maka kalau ditulis rumus ya Fx sama dengan A-nya, berarti 3x ditambah 7. Selesai. Ditanya bayangan 22. 22 dikalikan ini berapa? Ya, kalau dikalikan kan ketemunya 66. Ya toh? Kalau 66 tambah 7 hasilnya berapa? 73 kan? Selesai. Gampang sekali ini. Kalau kamu pakai ilmu yang tadi, aduh kesuwen banget. Oke. Baik anak-anak, masih nyimak semuanya kah? Masih Pak. Baik. Masih nyimak. Ini durasi rekamannya saya cek dulu anak-anak.